Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Bunda Dita Lestari MPSI Psikolog dan teman-teman yang ada di ruangan ini. Dan perkenalkan, nama saya Preti Sahani dengan NIM 2223250020, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Penggunaan Smartphone pada Anak Usia Dini 3-6 tahun. Latar belakang penelitian saya adalah penggunaan smartphone tidak hanya berasal dari kalangan pekerja, tetapi hampir semua kalangan termasuk anak-anak dan balita sudah memanfaatkan smartphone dalam aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. Smartphone telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Meskipun dapat memberikan manfaat edukatif, penggunaan smartphone yang tidak terkontrol berisiko mengganggu perkembangan sosial dan emosional anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pola asuh orang tua dalam pengelolaan penggunaan smartphone pada anak usia dini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pola asuh orang tua terhadap penggunaan smartphone pada anak usia dini. Kemudian yang kedua, apa dampak penggunaan smartphone terhadap perkembangan kognitif dan juga emosional anak usia dini. Kemudian yang ketiga, sejauh mana pemahaman orang tua mengenai efek negatif dan positif dari penggunaan smartphone terhadap anak usia dini. Dan yang keempat itu adalah apa solusi yang dapat diterapkan oleh orang tua untuk mengurangi dampak negatif penggunaan smartphone. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah menganalisis pola asuh orang tua dalam penggunaan smartphone pada anak usia dini. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor pendukung dan juga penghambat orang tua dalam pendampingan penggunaan smartphone pada anak usia dini. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dampak positif dan juga negatif dari penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak usia dini. Kemudian yang terakhir itu adalah meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pengaruh penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak usia dini. Kegunaan penelitian. Kegunaannya itu ada bagi orang tua dan juga bagi pendidik. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada orang tua tentang pentingnya pola asuh yang tepat dalam penggunaan smartphone. Kemudian bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pendidik dalam merancang program pembelajaran yang lebih efektif. Bab 2, tinjauan pustaka. Adapun di tinjauan pustaka ini ada deskripsi teori. Yang pertama itu ada deskripsi teori pola asuh orang tua. Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola asuh berarti model, sistem ataupun cara kerja, sedangkan asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Atau lebih jelasnya, kata asuh mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, dukungan, sehingga orang tetap berdiri dan menjalankan hidupnya secara sehat. Setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orang tua kepada anak. Pola asuh menurut Diana Daumrit pada tahun 1967 pada prinsipnya merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Diana Baumrit pada tahun 1967 dalam Santrok 2009 membagi pola asuh ini menjadi 3, yaitu pola asuh otoriter, permisif, dan juga demokratis. Selanjutnya, faktor penghambat dan pendukung pendampingan orang tua dalam penggunaan smartphone pada anak usia dini. Adapun faktor penghambat yaitu karena kesibukan orang tua dan pendidikan orang tua. Sedangkan faktor pendukung pendampingan orang tua yaitu karena orang tua mengetahui bahwa melalui smartphone
anak dapat belajar dan juga menambah pengetahuan baru dan dapat menstimulasi perkembangan anak, dan orang tua juga mengetahui akan buruknya apabila anak tidak didampingi dalam penggunaan smartphone yang akan membuat anak kecanduan dan juga dapat merusak kesehatan mata bagi anak. Adapun hasil penelitian yang relevan yaitu dalam skripsi Agung Prabowo dengan judul Pengaruh Gadget Terhadap Anak dalam Interaksi Keluarga Muslim, Perumahan Winonggede, Yogyakarta. Nah, penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap anak dalam interaksi keluarga, kemudian faktor penghambat keluarga, dan untuk mengetahui bagaimana agama mereduksi anak terhadap pengaruh gadget. Kemudian yang kedua itu dalam skripsi Tri Wulandari yang berjudul Perilaku Anak yang Bermain Menggunakan Gadget. Studi kasus deskriptif orang tua dalam perilaku anak bermain gadget tablet terkait antropologi pendidikan Kelurahan Duku Suturejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk perilaku anak ketika bermain gadget. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Amanda Putri Ramadhani T. Syawaludin Nasution pada tahun 2023 dengan judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Mencegah Efek Negatif Kecanduan Smartphone. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi berbagai pola asuh yang dapat mencegah efek negatif dari kecanduan smartphone pada anak usia dini. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang mana melalui pendekatan ini peneliti dapat menggali informasi dari pengalaman dan pandangan orang tua serta anak mengenai penggunaan smartphone dalam keseharian mereka. Kemudian lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Talangara, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko. Kemudian sumber data yang diperoleh itu ada data primer dan juga ada data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh dari wawancara dengan orang tua, observasi terhadap anak, dan diskusi kelompok terarah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, dan juga artikel yang relevan dengan penelitian. Kemudian prosedur pengumpulan data itu ada 3 prosedur, yaitu melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian yang terakhir, tahap-tahap penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh. Tahap pertama itu adalah persiapan, di mana penelitian ini melakukan kajian literatur terkait pola asuh orang tua dan penggunaan smartphone pada anak usia dini. Pada tahap ini, peneliti juga menyusun instrumen penelitian seperti kuesioner dan juga panduan wawancara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Setelah persiapan, tahap kedua adalah pengumpulan data. Peneliti akan melakukan survei kepada orang tua yang memiliki anak usia 3-6 tahun, baik melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun secara online. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa orang tua untuk menggali pemahaman mereka mengenai dampak penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak. Nah, data yang dikumpulkan akan mencakup informasi tentang pola asuh, frekuensi penggunaan smartphone, serta dampak yang dirasakan oleh orang tua mengenai perkembangan anak. Kemudian pada tahap terakhir adalah analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan pola asuh orang tua dan penggunaan smartphone. Selain itu, analisis kualitatif juga akan dilakukan terhadap data wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan orang tua. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan
antara pola asuh dan orang tua dan penggunaan smartphone serta pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Sekian itulah penyampaian materi proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.